Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Abdul Majid ingin berbagi pengalaman bagaimana sih sejarahnya, ceritanya saya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Oke, begini ya ceritanya. Saya mulai menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Waktu itu saya tamat SD tahun 2005 di SDN Namrumbu, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Bagaimana ceritanya, kenapa saya bisa tertarik untuk menghafal Al-Quran? Begini ceritanya. Jujur ya, dulu saya suka nyanyi. Setiap hari di sekolah itu saya selalu gendang-gendang bangku, gendang-gendang meja, dan saya setiap hari nyanyi terus. Waktu itu lagi tenar-tenarnya lagu-lagu Malaysia. Lagu-lagu Malaysia waktu itu ada Spon, saya masih ingat, ada Iklim, dan masih banyak lagi. Dan saya setiap ada lomba nyanyi lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya itu, saya selalu mewakili sekolah saya untuk dilombakan di tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten. Nah, bagaimana sih sejarahnya? Kenapa saya bisa menghafal Al-Quran? Gini ceritanya ya. Waktu itu saya punya tetangga yang setiap hari itu, yang disetel itu merotal Al-Quran setiap hari. Seperti ini iramanya. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ketika saya mendengarkan murotal Al-Quran ini, hati saya langsung tersentuh. Langsung saya pengen menangis begitu. Sehingga setiap saya mau berangkat sekolah, saya tertegun dan terdiam mendengarkan murotal Al-Quran Syekh Hani Abdurrahim Ar-Rifai ini. Begitu menyentuh hati saya. Terus kemudian saya juga membaca padilah keuntungan, bagaimana sih pahalanya orang yang menghafal Al-Quran. Yang membuat saya begitu tertarik adalah bahwa salah satu keuntungannya menghafal Al-Quran itu ialah dia bisa memberikan syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang dijamin masuk neraka. Dan dia nanti pada hari kiamat bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Kemudian saya betul-betul tersentuh. Kemudian sejak saat itu saya berkomitmen, saya harus menjadi hafiz Quran. Kemudian ketika saya tamat SD, saya bilang sama bapak saya, sama orang tua saya, "Bapak, Ibu, saya mau mondok. Saya mau mondok. Saya ingin jadi hafiz Quran. Dan saya maunya mondok di Jawa. Tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro di Magetan." Kemudian orang tua saya bilang, "Kamu ini masih kecil. Kamu mondoknya di sini aja dah, di Lombok Timur." Tapi karena saya sudah kuat keinginan saya ingin mondok di Temboro, akhirnya orang tua bilang, "Yaudah, kamu berangkat sudah." Akhirnya orang tua mengasih uang, kasih ongkos pesawat, dan bawa tas. Akhirnya saya terbang menuju ke Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro pada tahun 2005.
Nah, bagaimana ceritanya kok bisa nyampe ke Taliwang? Gini ceritanya.